Baik, sekarang kita akan menyelesaikan tugas keempat mata kuliah gelombang. Nomor 1 adalah soal tentang gelombang elektromagnetik. Sebuah medan listrik gelombang elektromagnetik dalam ruang vakum dinyatakan dengan persamaan seperti berikut. Jadi untuk nomor 1, kita mengetahui medan listrik gelombang elektromagnetik dalam arah EX, komponen gelombang medan listrik tersebut sama dengan 0. Dengan kata lain, tidak ada osilasi medan listrik dalam arah sumbu X. Dalam arah sumbu Y, EY, gelombang medan listrik sebesar 0,5 kosinus 4pi kali 10 pangkat 7 kali T dikurang X per C, dan untuk komponen arah sumbu Z, SZ sama dengan 0,5 sinus 4pi kali 10 pangkat 7 kali T dikurang X per C, Newton per kolom, Newton per kolom. Pertanyaannya adalah, untuk yang pertama, berapakah panjang gelombang lambda? Panjang gelombang lambda. Pertanyaan yang kedua adalah, kemanakah atau bagaimana bentuk polarisasinya atau arah polarisasi? Pertanyaan yang ketiga adalah, kemanakah arah rambat gelombangnya? Arah rambat gelombang. Inilah ketiga pertanyaan untuk bagian A, soal nomor 1. Pertama kita jawab arah rambat gelombang. Ini paling mudah. Kita melihat dari persamaan gelombang yang diberikan, medan listrik kita, gelombang medan listrik ini merambat dalam arah sumbu X. Sumbu X. Jadi kita bisa jawab bahwa arah rambat gelombang kita adalah sepanjang arah sumbu X. Panjang gelombang lambda. Untuk menjawab berapa panjang gelombang lambda yang dimiliki oleh gelombang medan listrik kita ini, kita cukup mengingat bahwa secara umum gelombang berjalan dinyatakan dengan persamaan Y sama dengan Y0 sin atau cos, tidak ada persoalan, sin omega T dikurang Kx, omega T dikurang Kx. K sama dengan 2pi per lambda. Jadi dengan mengetahui K, kita bisa menentukan lambda. Persamaan kita ini, komponen K dari persamaan gelombang medan listrik yang diberikan, itu kita peroleh dengan mengalihkan 4pi kali 10 pangkat 7 ini ke dalam ke sini. Baik untuk gelombang arah sumbu Y maupun komponen gelombang dalam arah sumbu Z akan menghasilkan hasil yang sama. Jadi Anda mau pilih yang mana terserah. K sama dengan kalikan 4pi kali 10 pangkat 7 ke dalam ke sini. Kita akan peroleh 4pi kali 10 pangkat 7 per C. Jadi K untuk gelombang kita ini adalah 4pi kali 10 pangkat 7 per C. Dan K itu adalah 2pi per lambda. Sehingga lambda sama dengan pi mati, di sini tinggal 2, mati 2-nya di sini. C bagi dengan 2 kali 10 pangkat 7. C tidak lain adalah cepat rambat gelombang elektromagnetik dalam ruang vakum yang besarnya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Sehingga kalau kita gantikan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon ke dalam ke sini, dan kita bagi dengan 2 kali 10 pangkat 7, maka kita akan peroleh nilai sebesar 15
meter. Jadi panjang gelombang medan listrik yang diberikan adalah 15 meter. Bagaimana dengan arah polarisasi? Ingat, jika kita punya komponen gelombang seperti ini, dan beda fasenya sama dengan 0, maka polarisasinya adalah polarisasi linear. Sedangkan, jika beda fasenya sama dengan pi/2 atau 1/2 pi, maka beda fasenya adalah jika beda fasenya pi/2 atau 1/2 pi, maka polarisasinya akan berupa polarisasi elips. Jika kedua gelombang itu memiliki amplitudo yang sama, amplitudonya ini sama dengan amplitudo di sini, maka polarisasi elips yang terjadi pada saat delta atau beda fase sama dengan pi/2 akan menjadi polarisasi melingkar. Nah, kita lihat gelombang medan listrik kita untuk arah sumbu Y 0,5 cos 4pi kali 10 pangkat 7 kali T dikurang X per C. Sedangkan gelombang medan listrik dalam arah sumbu Z sama dengan 0,5 sin 4pi kali 10 pangkat 7 kali T dikurang X per C. Berapa beda fase kedua komponen gelombang kita? Oke, karena EY dinyatakan dengan cos, SZ dinyatakan dengan sin, dan kedua ini cos dan sin memiliki beda fase pi/2. Oleh karena itu, kedua gelombang kita ini berbeda fase sebesar pi/2. Karena dia berbeda fase pi/2, maka kemungkinan polarisasinya adalah elips. Tetapi karena amplitudonya sama, 0,5, maka polarisasi elips itu berubah menjadi polarisasi melingkar. Oleh karena itu, arah polarisasinya adalah polarisasi melingkar. Karena gelombangnya merambat dalam arah sumbu X, berarti terjadi polarisasi melingkar yang bergerak ke arah sepanjang arah sumbu X. Polarisasi melingkar arah sumbu